baik Legimin Raharjo. Bukan pelanggaran. Wow. Berhasil Yongki Aribowo. Yongki. Oh. Ya, kita lihat bagaimana bertubi-tubi serangan coba dilancarkan, pressure tinggi dari Persik Kediri kepada Persija Jakarta. Tampaknya mereka ingin mencetak gol lebih dulu untuk menaikkan moral dan tidak memberikan celah sedikit pun kepada para pemain Persija untuk bisa menguasai permainan. Kita lihat sliding senantiasa diperlihatkan oleh para pemain belakang Persik Kediri setiap kali Aliudin ataupun juga Bambang Pamungkas melakukan. Yongki Aribowo. Masih Yongki Aribowo. Berikan Han Ji-ho. Oh, dan gol! Han Ji-ho berhasil merobek gawang Roni Tripasnanto di menit ke-5 dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Persik Kediri. Ya, sebuah tamparan keras saya pikir bagi Persija Jakarta yang kemasukan gol di menit-menit awal, dan kita bisa melihat bagaimana proses gol yang sangat cantik diperagakan oleh para pemain Persik Kediri. Yongki Aribowo seperti biasa menggiring bola dan memberikan umpan yang begitu akurat. Saya pikir kepada Zhang Shu ataupun Han Ji-ho di sini yang mencetak gol keduanya bagi Persik Kediri. Kita melihat bagaimana Yongki memiliki visi yang begitu baik, memberikan umpan yang sangat akurat dan hanya tinggal menceploskan bola di sana, Han. Iya, kita lihat memang di sini konsentrasi lini pertahanan Persija juga agak kurang baik di awal permainan untuk menghadapi tekanan yang bertubi-tubi, sehingga ketika Persik Kediri mendapatkan sebuah peluang matang, praktis terkoyaklah semua koordinasi di lini pertahanan, dan kita lihat begitu mudah sekali di antara dua pemain belakang Han Ji-ho mampu muncul dan menyelesaikan sebuah umpan yang sangat baik dari Yongki. Jeffrey. Asirov langsung berikan pada Yongki Aribowo. Yongki Aribowo lepas Yongki. Oh. Kita lihat begitu mudah sekali koordinasi pertahanan Persija diobrak-abrik oleh para pemain Persik Kediri mengandalkan kecepatan seorang Yongki Aribowo. Kita lihat hampir saja gol kedua bersarang di gawang Roni Tri. Dan ya Bung, kita lihat koordinasi antara Bae Haki dan juga pemain belakang dari Persija Jakarta kurang optimal. Ya, kita melihat ya bahwa tekanan awal yang diberikan Tubuh besar Abanda sekali bisa mencuri kesempatan. Bali Aliudin berikan pada Emil Ham. Cepat sekali Oke John untuk Herman Abanda sepanjang musim ini. Kita saksikan duel Gojo, siapakah yang akan menendang langsung ke dalam gawang. Mahyadi Panggabean. Oh. Masih sangat mudah dibaca oleh Mayadi. Sebetulnya sudah terlihat bahwa kiper Roni Tri sudah condong ke kanan, namun Mayadi justru memilih bola juga arah bola ke kanan. Ada saja yang memilih ke sudut kiri, barangkali akan hasil lebih optimal. Tidak ada kawan di ujung jauh. Kalau kita evaluasi sedikit bagaimana penampilan para pemain asing Persik Kediri dari Cina, memang sudah cukup lumayan menjanjikan. Mereka begitu rajin, begitu memiliki militansi. Nah, ini kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana sebuah argumen maupun juga beradu otot di lapangan. Terlihat dari cukup cepatnya wasit Viator Ambarita mengeluarkan kartu kuning, dan kali ini Aliudin. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, sangat ironis sekali memang kalau kita melihat tadi dalam tayangan ulang bagaimana Aliudin ditarik lengannya oleh Okazon. Namun wasit melihat dari sudut yang berbeda mungkin, sehingga tidak menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Ya, dan kita melihat di sini umpan yang begitu akurat dari Bambang kepada Aliudin. Ya, dan kita melihat ada sedikit dorongan dari Okazon. Sayang kita melihat Ya, umpan terobosan kepada Yongki Aribowo. Kita saksikan di dalam kotak penalti sudah ada Zhang Shu. Ya, beruntung saya pikir di sana bagi penjaga gawang Roni Tri, di mana Zhang Shu sedikit telat. Namun kembali kita melihat hilangnya penjagaan dari seorang Lyoto Pamahu kepada Yongki Aribowo, di mana Yongki bisa
dengan begitu baik dan begitu cepat merangsek. Kita melihat bagaimana Yongki bisa melewati seorang Leo Tupamahu dan juga kembali memberikan umpan manis dan sedikit telat. Kembali Mahyadi Panggabean. Ya, berkali-kali suhu yang sudah sangat memanas. Ya, saya Begitu kira- emosional dua kesebelasan Bung Yusuf. Ya tidak perlu saya kira ya, masing-masing pemain kita lihat Yongki juga sudah mulai terpancing untuk melakukan reaksi yang saya kira terlalu berlebihan. Disinilah dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pemain untuk bisa menjaga atmosfer agar tetap terkendali karena tugas wasit semakin berat jika setiap pemain mencoba melakukan provokasi. Kita lihat Mustafik terlibat dengan Gunawan dan ada gerakan seolah-olah mencekik dari Leo Iya. terhadap Gunawan. Dan kita lihat Yongki bersitegang dengan beberapa pemain Persija. Ya, kembali Mahyadi Panggabean. Han Ji-ho. Lepas Zhang Shu. Oh. Kita lihat begitu mudah sekali dan ternyata lebih dulu offside. Ya, lepas. Mahyadi Panggabean. Oh, terlalu deras umpan kepada Yongki Aribowo di depan gawang Ronitri tadi. Iya, kita sering sekali melihat bagaimana rapuhnya koordinasi maupun juga penjagaan di sektor kanan pertahanan Persija, baik yang ditempati oleh Ismet sebagai wing maupun juga Leonard yang juga sering menyisir serangan dari sektor itu. Oh, Zhang Shu. Oh, berhasil tadi melewati Leo Tupamahu, namun belum berhasil menjebol gawang dari Ronitri. Sangat impresif saya melihat para pemain asal RRC yang dimiliki Persik Kediri. Kita melihat bagaimana Zhang begitu berkeyakinan dan melakukan trik. Han Ji-ho. Bola liar dan masih jatuh di Kan oleh dua pemain Cina di lini tengah dan juga lini depan, Han Ji-ho dan juga Zhang Shu. Aliudin berikan pada Emil Ham, lepas Emil Ham. Oh, Oh, sayang kita melihat sebuah peluang yang sudah 99,9% saya pikir menjadi gol. Kita melihat akselerasi yang begitu impresif dari M. Ilham. Memang ini adalah karakter M. Ilham yang tiba-tiba datang dari belakang. Umpan yang begitu manis dari Aliudin dan pergerakan yang begitu impresif melewati seorang Fauzi Toldo. Namun tampak bagaimana M. Ilham kehilangan keseimbangan sehingga ya, Firman Utina atau Emil Ham, Aliudin. Oh, Aliudin berhasil menyamakan kedudukan dan adalah gol ke-7 dari Aliudin sepanjang musim ini, membawa kedudukan imbang 1-1 sementara untuk Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penetrasi yang sangat baik dan kemudian diselesaikan oleh tendangan yang begitu terukur oleh Aliudin. Pemain yang dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi kunci bagi Persija Jakarta. Dan saya kira ini sebuah reaksi yang sangat positif dari Persija. Kita lihat bagaimana M. Ilham menebus kegagalannya dari peluang sebelumnya dengan memberikan sebuah assist yang sangat memanjakan dan pam. ya, dan disinilah kekuatan Persija. Saya pikir bahwa dengan kehandalan skill individu para pemainnya, mereka bisa mengubah hasil dengan seketika. Dan di sini kita melihat impresif akselerasi seorang M. Ilham memberikan kepada Aliudin yang berada pada posisi yang bebas. Tidak ada pengawalan yang biasa dilakukan oleh Oka. Jakarta. Karena kombinasi-kombinasi yang dilakukan oleh para pemain Persija yang menjadi karakter mereka akan lebih optimal jika permutasian juga dilakukan secara baik, sehingga sulit untuk mendeteksi di mana pergerakan
atau juga manuver-manuver yang coba dilakukan oleh Persija ke pertahanan lawan. Apakah dari sektor kiri, sektor tengah, atau sektor kanan, sehingga manuver melalui permutasian itu menjadi efektif. Dan kembali Han Ji-ho berusaha untuk menerobos ke depan melewati Leo Saputra. Oh, Ya, masih membahayakan Yongki terhadap gawang Persija Jakarta. Dan jika kita menghitung, maka memang aliran bola dari para ataupun antara para pemain Persik Kediri memang lebih merata. oh, hampir Bebas. saja Mahyadi Pangabean yang juga mencetak gol di musim lalu saat mengalahkan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya ini. Berada pada posisi yang begitu bebas, Mahyadi. Pertama ini akan selesai dan kedudukan masih tetap 1-1. Bambang Pamungkas kali ini 1-2 Aliudin. Sayang sekali berdiri offside. Itu sebuah kombinasi yang baik sebetulnya. Sebuah triangle long passes yang saya kira cukup terukur, namun Aliudin sudah lebih dulu terperangkap dalam posisi offside. Cukup tenang Baihaki di pertengahan babak pertama tadi sampai menuju akhir babak pertama, dan kali ini umpan yang sangat terukur pada Aliudin berusaha melewati Oke John. Bambang Pamungkas. Ya, kita melihat ya bahwa hanya dengan 1-2 kali sentuhan ataupun passing, para pemain Persija kembali mengancam gawang seorang Fauzi Toldo. Saya pikir ini sebuah pekerjaan rumah bagi pelatih Agus Yuwono. Bagaimana para pemain Kediri, khususnya di kedua fullback, yaitu Mahyadi dan juga Mekan Nasirov, Ya. mungkin harus lebih banyak direm agar berada di belakang. Ya. Karena kita melihat para pemain Persija juga sekarang kerap kali menyerang melalui posisi sayap. Cukup baik skill dari Zhang Shu tadi. Iya. Berusaha melewati Leo Saputra maupun Herman Abanda. Tambahan waktu 2 menit yang cukup bisa untuk membuat keunggulan sementara di babak pertama. Ya, kembali Mekan Nasirov, pemain asal Turkmenistan. Mekan Nasirov, mendatangkan hampir saja Herman Abanda. Iya, begitu mudah sekali para pemain Persik Kediri dalam melakukan penetrasi. Kita lihat Mekan bisa dengan bebas memilih sudut dan hampir saja Abanda melakukan sebuah blunder. Kembali bagaimana begitu mudah, banyak ruang dan banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persik Kediri untuk mencecar pertahanan Ronny Tri. Kita lihat bagaimana Mekan untuk kedua kalinya. Namun masih beruntung bola mengarah tepat ke pelukan Ronny Tri. Kalau kita lihat Bung, barisan pertahanan dengan 3 bek, Herman Abanda maupun Baihaki dan juga Leo Tupamahu, pemain inti dari Persija Jakarta, namun selalu kehilangan koordinasi untuk apabila diserang oleh Persik Kediri. Ya, kita melihat ini sebenarnya adalah standar formasi dari Persija Jakarta. Namun terlihat di sini bahwa lini tengah mereka memang cukup menyerang, di mana Firman diduetkan dengan seorang M. Ilham, sehingga menyisakan hanya seorang Mustafiz Fahrudin. Dan kita tahu bahwa Mustafiz juga begitu gemar bertarung di depan, membantu rekan-rekannya untuk mencetak gol. Sehingga kerap kali pada saat terjadi serangan kita melihat Mustafiz justru masih berada di depan dan praktis meninggalkan Leo, Baihaki dan juga Abanda. Iya. 3 pemain yang saya pikir cukup rentan apabila diserang terus-menerus. Oke John. Sebuah tendangan yang tidak terukur dari Oka John. Jadi bersifat spekulasi. Han Ji-ho pencetak gol pertama untuk Persik Kediri. Dan ya, wasit Viator Ambarita telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama.